Selamat sore semuanya, nama saya Kiti. Hari ini saya akan bicara sedikit mengenai hubungan antara kesehatan mental kita dengan fisik kita. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya hubungan antara mental kita dengan tubuh kita itu erat banget hubungannya. Contohnya nih, misalnya ada orang yang tiba-tiba disuruh bicara depan umum dan dia tuh nggak biasa, dan kemudian dia mulai bayangin nih dalam imajinasi dia nih, waduh mateng nih gue, bentar lagi ketika gue maju ke depan nih pasti gue bakalan jatuh terguling-guling, dan kemudian semua orang bakal ngetawain gue karena gue literally lupa segala hal di muka bumi ini yang perlu gue ngomongin. Nah, semua imajinasi dalam kepala dia itu memberikan signal kepada otak dia nangkep, marah bahaya nih, ayo kirim signal ke dalam tubuh kita, kasih tahu nih, lu lagi dalam bahaya, dan sinyalnya masuk ke dalam sistem pencernaan kita dan kita merasa takut. Karena otak kita tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan kejadian nyata. Jadi ketika kita mengimajinasikan sesuatu yang mengerikan terjadi dalam hidup kita, our brain itu memberikan signal ada bahaya yang sedang terjadi. Jadi tidak ada sebetulnya yang namanya emosi negatif. Yang ada adalah emosi yang tidak menyenangkan. Karena semua emosi yang tidak menyenangkan itu sebetulnya our brain is trying to tell our body bahwa ada bahaya yang sedang terjadi. Nah, yang tadi saya bicarakan adalah kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu erat hubungannya dengan digestive system kita, dengan sistem pencernaan. Jadi orang yang sering sekali khawatir, sistem pencernaan dia otomatis menjadi lemah. Tapi orang yang sistem pencernaannya juga lemah, pola makannya tidak baik, kemudian sering kerja sampai lupa makan dan sebagainya, otomatis dia juga akan mudah sekali merasa khawatir dalam hidup dia. Jadi ini sebuah lingkaran nih, it's a circle nih, ya, yang kita udah nggak bisa hindarin. Nah, kemudian kekhawatiran itu juga erat hubungannya dengan kelemahan pada otot. Jadi kalau misalnya orang yang gampang khawatir, dia otot-ototnya nih lemah nih, sehingga dia tidak punya energi, tidak punya kekuatan di otot dia untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang pada normalnya. Jadi bawaannya lemes aja. Nah, yang kedua adalah liver atau hati. Orang yang mudah sekali marah, dia itu akan melemahkan liver dia. Nah, orang yang gampang marah, orang yang frustasi, otomatis liver dia lemah. Tapi kalau orang yang kamu tahu bahwa dia ini kondisi livernya memang lemah, otomatis dia juga gampang marah. Jadi kalau ketemu orang yang kamu tahu secara fisik dan kondisi kesehatannya emang livernya lemah dan dia gampang marah, please try to understand the person, karena memang itu ada hubungannya dengan kondisi fisik dia gitu loh. Kemudian apalagi yang berpengaruh, kondisi tubuh fisik kita yang berpengaruh dari sebuah kemarahan, salah satunya adalah mata. Jadi kalau orang yang gampang marah itu matanya horor deh pokoknya. Pokoknya kalau kamu lihat dia, matanya itu mengerikan gitu, kayak ada sinar-sinar yang terpancar yang tidak enak banget dilihat gitu loh. Kemudian dia juga akan gampang sakit kepala, dia akan gampang merasa pusing-pusing. Kemudian dia juga ketika cyclesnya datang dia mengalami menstrual pain, kemudian dry mouth. Kalau misalnya diajak ngomong tuh pembawaannya nggak enak kalau ngomong gitu kan, kayaknya nggak enak banget sih ngomong sama lu gitu loh. Nah itu juga orang-orang yang punya kondisi liver lemah, dan otomatis orang yang gampang marah dan frustasi livernya juga melemah. Yang ketiga adalah paru-paru. Nah, orang yang dia tidak bisa lepas daripada grieving, dia tidak pernah keluar daripada kesedihan. Apakah kesedihan itu akibat dia kehilangan orang yang dia kasihi dalam bentuk sebuah kematian, atau mungkin dia putus hubungan dengan orang yang dia sayangi, orang yang berarti buat dia, dan dia tidak pernah get over it, dia tidak pernah move on dari kesedihan itu. Kesedihan itu akan melemahkan paru-paru dia. Jadi semua kesedihan, semua emosi-emosi yang tidak enak yang dimunculkan oleh kesedihan itu akan masuk ke dalam dia punya body, dia punya memory cell, dan kemudian melemahkan paru-paru dia, dan akan keluar dalam bentuk yang contoh misalnya adalah alergi yang muncul hilang. Kita udah coba berbagai macam cara tapi kok nggak hilang-hilang juga gitu loh. Dan mungkin tuh karena kesedihan-kesedihan yang kita tidak pernah get over it. Kemudian otomatis
Orang yang gampang sedih, dia juga punya masalah dengan sistem pernafasan ya, karena berhubungan dengan paru-paru ya. Mungkin dia ada asma, ya kan orang kalau sedih itu sesek loh dadanya loh, kayak susah aja bernafas. Kemudian batuk, pilek, itu hal-hal kecil yang could be relate dengan kesedihan atau paru-paru ya. Jadi kalau ada, misalnya kita punya anak kecil, kayaknya batuk, pilek, batuk, pilek, batuk, pilek gitu loh. Anak-anak pun bisa stres loh gitu loh. Dan mungkin it's not always karena kesedihan, of course, sometimes ada virus or whatever, tapi sometimes ada kesedihan kecil di dalam hati dia yang tidak selesai, tidak terrefleksikan, ya itu juga bisa menyebabkan flu dan batuk. Yang keempat adalah jantung. Nah, orang yang jantungnya lemah atau punya kelainan jantung, dia juga mudah depresi. Jadi kalau kamu tahu orang yang lahir dalam kondisi jantungnya tidak sempurna, tidak baik, dan kemudian kamu lihat bahwa ini orang sedikit-dikit depresi, dikit-dikit stres, udahlah. Try to understand that person, karena memang kondisi jantung itu erat hubungannya dengan depresi. Tapi otomatis kalau kamu juga terus-menerus mengalami depresi dan tidak pernah keluar dari depresi, tidak pernah bangkit dari depresi, jantung kamu juga otomatis melemah. Dan orang yang depresi dia juga akan punya kesulitan pada tidur. Tapi otomatis kalau kamu juga kebiasaan banget ya, sering tidak menjaga pola tidur kamu dengan baik, sering sekali kurang tidur, sering sekali meremehkan yang namanya tidur karena mau kerja terus nih ya sampai lupa tidur, be very careful. Karena itu erat hubungannya dengan depresi. Dan ketika pola tidur kita tidak baik dan kemudian men-trigger depresi, itu juga akan melemahkan jantung kita. Ya. Yang keempat adalah ginjal atau fear. Orang yang gampang sekali merasa takut, ginjalnya akan melemah. Tapi orang yang juga punya kondisi fisik yang ginjalnya lemah, dia juga akan gampang sekali merasa ketakutan. So now you know bahwa sometimes ada kelemahan-kelemahan fisik pada orang-orang tertentu yang kita kenal, yang kemudian orang-orang ini kok punya emotional state yang buat kita ganggu banget. Please try to understand. Karena kadang-kadang itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Itu adalah kondisi fisik dia yang membuat dia itu punya mental emosional yang seperti itu. Kemudian fear juga ada hubungannya dengan tulang, yaitu tulang keropos, kemudian gigi yang gampang sekali patah, itu juga ada hubungannya dengan fear. Dan kemudian lemahnya telinga atau pendengaran kita. Jadi, nah sekarang bagaimana cara kita mengubah kita punya emotional state? Saya tidak bisa bahas terlalu panjang karena ini videonya short. Otomatis pakai essential oil yang ada hubungannya dengan tubuh fisik kita. Jadi contohnya adalah Valor. This is Valor. Valor itu baik untuk kesehatan ginjal kita. Otomatis Valor ini juga baik untuk meredam ketakutan yang ada dalam tubuh kita. Otomatis nggak ada yang instan ya. Karena apapun yang kita hirup itu akan masuk ke dalam, kita punya amigdala yang mengontrol sistem emosi kita. Dan itu akan menstabilkan setiap emosi-emosi tidak enak yang ada dalam otak kita. Jantung otomatis Aroma Life, ya Cypress, saya juga suka pakai Cypress karena itu bagus untuk peredaran darah ke jantung. Dan kemudian paru-paru, pakailah setiap essential oil yang ada yang baik untuk paru-paru. Semua yang namanya eucalyptus, raven, Idaho blue spruce, Idaho balsam fir, kemudian pine, banyak sekali oil yang bagus sekali buat paru-paru. Itu juga baik buat kesedihan. Jadi nggak usah rumit-rumit nyari oil buat grieving, carilah oil yang berhubungan dengan paru-paru. Kemudian digestive system, pakailah oil-oil seperti peppermint, yaitu kekhawatiran, pakailah peppermint, stress away. Kemudian aroma itu ada oil-oil yang bagus sekali buat kekhawatiran. Dan kemudian buat liver, lemon, helichrysum, itu baik sekali untuk anger management. So, ini adalah short video saya. Semoga bisa memberkati semuanya. Thank you so much.